Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perspektif Islam Channel mengunjungi Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Namun jangan lupa klik terlebih dahulu tombol subscribe, aktifkan notifikasi tanda lonceng, klik tanda like dan share ke teman Anda untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Sahabat beriman, para pedagang merupakan salah satu kelompok manusia yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masuk surga tanpa hisab jika usaha perdagangan yang dikelolanya tidak membuat mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha bisnis dan perdagangan juga dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman dahulu. Perbedaannya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya dari kepentingan duniawi dan hal lainnya. Dikutip dari kitab Ad-Durrul Mansur karangan Al-Allamah Asy-Syaikh Jalaluddin As-Suyuti yang dinukilnya dari kitab Fadailul A'mal karya Maulana Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandalawi radhiyallahu an. Beliau menceritakan bahwa pada suatu hari, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an sedang berada di pasar di wilayah kota Mekkah. Dan ketika terdengar kumandang azan untuk sholat berjamaah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua pedagang langsung menutup toko mereka dan kemudian mereka bergegas menuju ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Melihat hal tersebut, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an kemudian berkata, mereka adalah orang-orang yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya pada surah An-Nur ayat 37. Di dalam masjid itu terdapat orang-orang yang di waktu pagi dan sore hari senantiasa mensucikan asma Allah dengan mengingatnya, karena perniagaan dan bisnis jual beli tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, terutama mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Mereka adalah orang-orang yang takut akan suatu hari di mana hati dan penglihatan akan terguncang pada hari kiamat. Salah seorang sahabat lainnya bernama Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan, mereka adalah golongan manusia yang sibuk dengan perniagaan dan bisnis jual beli. Namun jika mereka mendengar azan dikumandangkan, mereka langsung meninggalkannya dan bergegas pergi ke masjid. Ibnu Abbas radhiyallahu an bahkan mengucapkan sumpah dengan perkataan, demi Allah, mereka adalah para pedagang, tetapi usaha yang mereka lakukan tidak menjadikan mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Ad-Durrul Mansur juga dikisahkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seluruh manusia dikumpulkan di suatu tempat pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyeru kepada semua manusia dengan 3 kali seruan. Seruan yang pertama, siapakah yang telah memujiku pada waktu senang dan susah? Setelah terdengar seruan Allah yang pertama ini, maka sekumpulan manusia kemudian berdiri dan mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab. Seruan kedua, siapakah hamba-hamba yang ikhlas meninggalkan tempat tidurnya serta menghabiskan waktu malamnya untuk mengingatku dengan perasaan takut dan penuh harap? Setelah terdengar seruan kedua ini, lalu sekumpulan manusia kemudian berdiri dan mereka kemudian masuk ke dalam surga tanpa hisab. Tak berselang lama,
Kemudian terdengar seruan yang ketiga. Siapakah orang yang menjalankan bisnis dan perdagangannya tidak menghalangi mereka dari mengingatku? Kemudian sekumpulan manusia lainnya pun berdiri, dan mereka kemudian masuk ke dalam surga tanpa hisab. Setelah ketiga golongan manusia yang diseru Allah tersebut semuanya telah masuk ke dalam surga, barulah kemudian dimulainya waktu penghisaban atau penimbangan amal kebajikan dan amal kejelekan yang telah dilakukan oleh manusia lainnya semasa hidup di dunia. Sahabat beriman, semoga informasi ini bisa menambah wawasan keilmuan kita dan mampu meningkatkan keimanan serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar informasi ini bisa bermanfaat bagi sesama muslim lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.